Halo teman-teman TDA. Hari Sabtu kemarin TDA Surabaya mengadakan acara berjudul Powerful Interview Teknik yang dibawakan oleh Pak Dimas Aryo dan juga disambung tanya jawab oleh Pak Made Gunarta dari Win Consultant. Di sini saya mau sharing, jadi di sana diajarkan bahwa ketika kita melakukan interview, kita harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah etika, kedua setting, ketiga waktu yang jelas, keempat adalah persiapan pertanyaan berikut jawabannya, dan tentunya adalah siapa yang akan menginterview dan siapa yang akan diinterview. Di sini akan saya kupas. Yang pertama etika. Jadi ketika job seeker pelamar datang, kita jangan langsung to the point, kita nembak apa pengalamannya atau mungkin kamu bisa apa. Jadi sebaiknya secara etika kita juga karena kita merepresent perusahaan yang sedang menginterview, kita juga adalah kasih pembuka, misalkan halo selamat sore Kak, misalkan kalau yang pelamarnya dari jauh, misalkan tadi macet gak jalannya misalkan, atau naik apa ke sini, kemudian baru kita lanjut ke topik utama. Kemudian setting, yang kedua adalah setting ini ternyata interview itu bukan hanya melulu harus di kantor. Jadi pada beberapa posisi pekerjaan ternyata justru yang informal itu lebih pas. Misalkan untuk menginterview seorang graphic designer, mungkin justru tidak pas momennya kalau kita interviewnya di kantor yang kaku, karena nanti kan kita perlu tahu ini desainnya touch feel-nya gimana, orang ini nyeni apa enggak, kan lebih cair dan lebih pas kalau interviewnya di cafe misalkan. Kalaupun misalkan formal di ruangan juga setting mejanya, lokasi mejanya, kemudian dia masuk dari mana, penginterview menghadap ke pintu atau sebagainya, itu juga perlu disetting. Yang penting walaupun itu informal maupun formal ditekankan, kita perlu menekankan bahwa ini adalah wawancara kerja yang serius, jadi dikasih tahu jadi sejak awal. Kemudian berikutnya adalah kita juga perlu fair sama calon karyawan, bahwa kita harus ngasih time frame yang jelas bahwa periode seleksi ini dilakukan mulai tanggal ini sampai tanggal ini. Kalau terus kira-kira nanti dia mendapatkan kepastian jawaban diterima atau tidaknya kapan. Jadi kita juga apakah kita akan yang diterima aja yang dikabari, ataukah yang diterima maupun tidak akan dikabari, itu juga perlu kita jelaskan di depan. Kemudian tentunya yang paling penting adalah pertanyaan dan jawaban. Jadi kita perlu mempersiapkan apa sih kriteria yang pekerja yang kita cari misalkan. Jadi untuk akan ditempatkan pekerjaan apa, dari situ kita akan gali kriteria untuk yang fit ke situ apa misalkan. Dan berikut setelah kita melis kriterianya adalah tentunya nextnya adalah kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang kira-kira merepresentasi atau bisa menggali potensi kriteria yang kita maksud tadi. Misalkan kriteria yang kita maksud adalah misalkan kreatif, tentu kita mungkin ngasih pertanyaan, kalau misalkan ada kasus begini gimana misalkan. Jadi kita perlu siapkan kriteria, terus kemudian berikutnya adalah pertanyaan yang untuk menggali kriteria tersebut. Bahkan mungkin kita sudah melis duluan kira-kira jawaban apa yang menguatkan kriteria tersebut. Bahkan kita misalkan nih, oh dia bakal melakukan ini atau dia akan menjawab seperti ini, itu berarti nanti skornya sekian gitu misalkan. Dan yang kelima tentunya kalau yang interview sama itu juga harus kita planning. Kalau misalkan interviewnya adalah sesi panel yang interview banyak, kita juga harus menjadwalkan yang interview datang di hari jam yang sudah disepakati, karena nanti interviewee datang kita sudah siap. Jadi mungkin yang kalau panel ini kan ada HRD-nya, kemudian usernya atau direct boss-nya, kemudian si owner misalkan. Kemudian ini ada 6 langkah powerful interview skill. Jadi yang pertama di sini saya nggak ada slide-nya ya. Jadi itu di slide-nya Pak Dimas itu ada gambarnya tangga gitu.
Yang pertama adalah menentukan tujuan. Ternyata interview ini ada macam-macam. Jadi interview untuk seleksi kah, interview untuk kenaikan jabatan, atau interview ketika kita mau termination atau kita mau mecat misalnya, atau yang disebut dengan exit interview. Ini sangat penting karena nanti kalau misalkan untuk termination interview kita perlu gali itu apa yang harus kita perbaiki, karena kan kalau orang itu mau resign biasanya dia semua jelek-jeleknya perusahaan dia akan keluar karena bagi dia nothing tulus, apapun akan dikeluarin unek-uneknya, dan itu momen yang sangat berharga untuk kita capture feedback dari dia secara jujur tanpa tedeng aling-aling misalkan. Kemudian yang kedua adalah kenali organisasi Anda. Jadi apa sih nature bisnis Anda? Jadi apakah misalnya bisnis makanan, tentu kita perlu orang yang fit dengan organisasi kita adalah orang yang ramah, yang mungkin bersihan, suka senyum misalkan, gerapiak seperti itu. Kalau misalkan bisnisnya IT mungkin kita perlu yang kreatif, fast learner dan sebagainya. Dan juga disesuaikan dengan value-value atau culture atau core value dari perusahaan Anda masing-masing. Jadi pada sesi 2 minggu sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Made bahwa ketika interview itu kita cari karyawan itu ada 3 yang harus kita filter. Yang pertama adalah person organization fit, kemudian person job fit, maksudnya kita kecocokan antara orang dengan skill yang kita butuhkan dengan jobnya. Kemudian baru person to person, jadi antara kita dengan si user dengan calon karyawan ini fit nggak, jangan sampai nanti perang terus seperti anjing dan kucing nanti kalau walaupun yang 2 ini cocok. Jadi yang ini tadi masalah dengan ini core value atau culture kita, ini kecocokan dengan spek yang kita butuhkan untuk job itu, ini dengan usernya. Kemudian yang ketiga adalah pahami kriteria pekerjaannya. Misalkan di sini kita bisa pecah jadi 3, kita mau sensing knowledge-nya dia, skill-nya dia, dan ability-nya dia. Jadi kalau misalkan kita cari tukang masak atau chef misalkan, jadi kita tes dulu dong, dia tahu nggak bedanya kunir sama jahe misalkan. Terus kita tunjukkan, mungkin disuruh sebutkan nama-nama bumbu dapur, atau kita tunjukkan foto ini apa misalkan, atau mungkin kita tes ya seperti itulah. Kemudian skill, misalkan bisa masak enggak, misalkan kita suruh demo masak apa, misalkan capcay atau nasi goreng atau apa gitu, jadi skillnya dites juga. Kemudian kemampuannya dia bisa masak berapa banyak atau berapa cepat misalkan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah siapkan pertanyaan-pertanyaan terkait yang nomor 3 tadi. Sebetulnya ini sudah kita bahas di awal tadi ya, jadi intinya kriterianya apa dan kita pertanyaannya apa. Kemudian yang kelima adalah ada 3C, jadi ada konten, konteks, dan konteks. Jadi selama interview kita perlu menyiapkan kontennya, jadi pembukanya seperti apa, kemudian nanti pertanyaannya, kemudian kita nanti kita menutupnya seperti apa gitu misalnya. Jadi kita siapkan kerangkanya. Kemudian konteks ini terkait sama setting tadi kayaknya. Maaf ini saya agak lupa yang konteks ini. Sedangkan yang konteks selama interview berlangsung kita harus tetap menjaga fokus dari wawancara, jangan melebar kemana-mana, dan mungkin juga eye contact sambil kita melihat body language-nya kongruen enggak. Misalnya ketika kita tanya, kamu pernah berbohong enggak? Ternyata dia, oh enggak. Nah itu kemudian tapi dia sambil garuk-garuk misalkan. Nah itu, atau matanya lari-lari. Jadi di situ akan kelihatan kita, kalau kita konteksnya kita jaga, kita tahu. Oh ya, yang konteks tadi itu kita jangan keluar konteks. Maksudnya kita jangan nanya yang terlalu pribadi, ranah yang tidak berhubungan dengan konteks yang job, yang misalkan kamu sudah punya pacar belum misalkan, seperti itu. Jadi konteksnya juga kita jangan keluar konteks lah. Kemudian yang keenam yaitu tutuplah wawancara dengan baik. Jadi kita juga terima kasih kedatangannya, kemudian kita kasih tahu bahwa pengumumannya kapan dan sebagainya. Kemudian do's and don'ts. Jadi ini hal yang perlu diperhatikan dan hal yang perlu kita hindari. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu memberikan respon yang benar dan tepat.
Kemudian kita perlu mendengarkan juga dengan baik, karena kalau kita banyak ngobrol nerocos saja malah kita kurang tahu tentang si interview ini. Jadi kita harus lebih banyak, jangan cuma banyak bertanya tapi justru ketika dijawab kita nggak dengerin, kan percuma. Kadang-kadang kita terjebak situasi seperti itu. Kemudian persiapkan dengan matang, kemudian berikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan sesuai konteks dan mengena, dan tetap selalu fokus pada mengumpulkan bukti. Jadi ketika kita tanya sesuatu, kamu pernah nggak menghadapi situasi seperti ini, nah kita kejar itunya, aspek-aspeknya itu, kapan itu, kemudian apa yang kamu lakukan pada saat itu, terus hasilnya, actionmu waktu itu apa, dan hasilnya seperti apa. Jadi kita tetap kita teliti dari berbagai sisi lah. Kemudian ini downs-nya nih yang sering salah nih kita biasanya hati-hati dengan bias penilaian. Jadi ini ada namanya halo effect dan horn effect. Halo effect ini suatu kelebihan seseorang akan menutup semua kekurangannya. Jadi begitu ada satu hal yang kita suka dari dia, biasanya kita terus lupa yang lainnya, nggak begitu, kita terus lengah. Kalau horn effect ini kebaikannya, ada satu kejelekannya dia menutup semua kebaikannya dia. Ini kadang terjadi. Kemudian jangan terlalu membandingkan dengan diri Anda. Jadi di sini Anda tidak mencari cloningan diri kita, tapi memang kita kembali ke kriteria dan konteks tadi. Kemudian jangan berbasis pada asumsi bukan data. Jadi ini hati-hati juga. Pertanyaan tidak relevan tadi udah jelas. Terus kemudian kita terburu-buru. Jadi jangan langsung mungkin kita selesaiin dulu. Memang jadwalnya kita interview 10 orang, jangan langsung kita gelap langsung keburu-buru ngambil keputusan. Kemudian berikutnya dijelaskan tentang pendekatan wawancara. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama adalah tradisional, ini straight to the point, langsung to the point. Ini misalkan Anda suka kerja sendiri atau kelompok, Anda keberatan nggak kalau di traveling luar kota misalnya. Jadi langsung pertanyaan itu langsung ke poinnya. Nah, kelemahannya ini adalah bisa jadi jawabannya cenderung normatif atau klise. Jadi karena kan orang butuh kerja, jadi dia ngomong enggak Pak, saya enggak keberatan misalkan, padahal kalau sejatinya dia keberatan, cuman karena dia butuh kerja dia jawabnya yang asal aja gitu. Kemudian yang salah satu approach yang cukup terkenal adalah pendekatan situasional. Jadi ini berandai-andai, jadi dia pakai analogi situasi. Kalau misalnya Anda menghadapi customer cerewet gimana, terus kalau Anda menghadapi gini gimana. Jadi itu biasanya cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan proses berpikir, proses kreatif, dan juga untuk pekerjaan yang sifatnya visioner seperti manajer, direktur ke atas misalkan. Tapi kalau karyawannya cuman kerjaannya ngelem amplop gitu, ya enggak perlulah kita interview yang macam-macam. Kemudian yang ini yang paling dianjurkan kayak ya kemarin. Jadi pendekatan behavioral. Jadi seseorang yang pernah, jadi kita kalau yang situasional ini biasanya jawabannya bisa, si interviewee bisa mengandai-andai juga. Jadi dia bisa, mungkin yang dijawab dia adalah sebuah gagasan atau ide aja yang dia sendiri belum pernah melakukannya. Sedangkan behavior ini kita gali perilaku dia atau kriteria dia berdasarkan apa yang pernah dialami di masa lalu. Jadi dan itu bisa kita gunakan sebagai prediktor. Jadi untuk itu kita perlu detailkan, kita perlu gali fakta-faktanya. Misalkan pernah nggak kamu dulu menghadapi customer yang rewel, terus dia misalkan mau ngarang misalkan, pernah, kita buru lagi, kapan itu, di mana kejadiannya, terus customernya tuh beli apa, siapa, dia tuh siapa, dia tuh perusahaannya di mana misalkan. Kemudian jadi kita perlu mempelajari seni bertanya di sini. Jadi karena pertanyaan kita lah yang menentukan kira-kira jawabannya kemana. Jadi kita perlu fokus mencari bukti yang bisa untuk kita gunakan mengambil keputusan. Jadi misalkan ini, ceritakan pengalaman Anda dalam menghadapi situasi yang cukup sulit dan Anda diminta mengambil keputusan untuk menyelesaikannya. Di sini kita kejar terus situasinya seperti apa waktu itu, terus kesulitan yang Anda hadapi itu apa yang, terus kemudian kita tanya apa yang Anda putuskan saat itu, dan bagaimana proses Anda mengambil keputusan, apa pertimbangan dia, dan yang terpenting kita tanya bagaimana hasilnya.
Kemudian ini contoh lain, jadi kalau Anda dihadapkan pada kondisi Anda harus berbohong, terus ini kita kejar juga bagaimana atau mengapa kondisi tersebut bisa terjadi dan apa yang Anda lakukan, mengapa Anda melakukannya dan bagaimana hasilnya. Jadi contoh-contoh teknik behavioral ini. Kemudian dijelaskan juga tentang STAR principle. STAR principle ini adalah ini untuk mendukung yang behavioral tadi ya. Jadi kita supaya dia enggak bisa bohong, kita gali situasinya. Gimana situasinya sih? Problemnya apa sih? Kendalanya, tantangannya apa? Kemudian kondisinya gimana gitu. Terus kemudian apa tugas-tugasmu atau apa yang perlu dikerjakan saat itu tuh apa dalam kondisi itu. Terus kemudian lalu apa tindakanmu? Tindakan yang dia ambil apa? Dan yang terpenting hasilnya apa? Jadi dengan pakai STAR principle nih, STAR ini kita akan lebih kuat dapat faktanya itu dia sekedar gagasan atau memang pernah dilakukan. Kemudian pada sesi tanya jawab juga dijelaskan apa sih yang menjadi motivasi. Kadang kan motivasi utama dalam bekerja itu apa? Banyak teman-teman yang kemarin disurvei jawabnya uang gitu ya. Ternyata Pak Made menjelaskan bahwa ternyata uang itu bukanlah motivator atau bukanlah faktor motivasi gitu kan. Tapi uang itu sekedar menghilangkan ketidakpuasan. Jadi kalau si karyawan kita ini mau tidak puas, tim kita dengan adanya kita kasih insentif atau bonus itu ketidakpuasan itu menjadi hilang, tapi tidak membuat dia itu jadi puas. Kemudian pertanyaan teman-teman, ya terus apa Pak yang bikin kepuasan itu apa, yang motivator itu apa faktornya? Ternyata adalah nomor satu adalah kita memberikan trust atau otonomi kepada tim kita ini. Kita berikan tanggung jawab lebih, kita libatkan dia dalam langkah-langkah penting perusahaan, keputusan-keputusan penting perusahaan, kasih wewenang untuk ambil keputusan, untuk berbuat. Kemudian juga ternyata adalah kesempatan untuk belajar. Jadi di perusahaan kita banyak mengembangkan soft skillnya dia, mentalnya dia, mungkin kita kirim training dan sebagainya. Kemudian apresiasi langsung. Jadi ketika mereka berbuat prestasi, mampu berprestasi, kita appreciate, hebat kamu John, misalkan seperti itu. Kemudian intinya adalah kita ngewongke wong lah. Jadi seperti Jawanya itu ngewongne wong. Kemudian yang lain mungkin contohnya adalah naik jabatan. Demikian teman-teman sharing saya dari yang diajarkan Pak Dimas dan Pak Made Gunarta. Semoga bisa membantu bisnis teman-teman. Selamat sore.